Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi sekarang kita sudah sampai di bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan bulan penuh rahmat. Penting rasanya kita mengerti dan belajar tentang bagaimana sejarah puasa Ramadan. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik, akan tetapi dalam puasa juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Sesuai pembahasan tema di atas, potongan ayat yang berbunyi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ini merupakan titik awal di mana ayat tersebut mengupas sejarah tentang puasa, khususnya puasa pada bulan suci Ramadan. Singkatnya, ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Pakar tafsir yaitu Syekh Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya yang berjudul Membumikan Al-Quran, beliau menjelaskan, dari segi ajaran agama, para ulama menyatakan bahwa seluruhnya agama samawi sama dalam prinsip pokok, akidah, syariat, serta akhlaknya. Ini berarti bahwa semua agama samawi mengajarkan keesaan Allah, kenabian, dan keniscayaan hari kemudian, sholat, puasa, zakat, dan berkunjung ke tempat-tempat tertentu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah prinsip-prinsip syariat yang dikenal dalam agama-agama samawi. Tentu saja cara dan kaifiyahnya, prakteknya dapat berbeda, namun esensi tujuannya adalah tujuan yang sama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mempertanyakan, mengapa puasa menjadi kewajiban bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu. Sebagai jawabannya, manusia memiliki kebebasan bertindak, memilih, dan memilah aktivitasnya, termasuk dalam hal ini makan, minum, dan yang lainnya. Kebutuhan tersebut dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi tantangan manusia dalam kehidupan, sebab hal itu mempengaruhi sisi-sisi kehidupan lainnya, sehingga puasa adalah ibadah yang tepat. Sejarah kewajiban puasa Ramadan ini tidak terlepas dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke negeri Yasrib, yaitu Madinah. Sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Kanjeng Nabi dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrahnya Kanjeng Nabi, dengan cara dan model yang dilakukan oleh umat Islam hingga saat ini. Salah satu penulis buku yang sangat masyhur, beliau adalah Abi Syatibi. Dalam buku Risalah Ramadan, beliau mengungkapkan,
Sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam bisa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau hari Asyura, ketika Nabi Muhammad hijrah dan Nabi tiba di Madinah. Beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram tersebut. Orang-orang Yahudi menyatakan pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram juga. Pada awalnya umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka, mereka masih diperbolehkan makan, minum, melakukan hubungan suami istri hingga kemudian melakukan sholat isya dan tidur. Setelah melakukan sholat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, berhubungan hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun praktek ini benar-benar menyulitkan umat Islam, sangat-sangat memberatkan, sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut. Dari itu kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang memberikan penjelasan dalam surat Al-Baqarah, menyatakan umat Islam diperbolehkan makan, minum, kemudian sepanjang malam pada bulan puasa hingga terbit fajar sampai datangnya waktu sholat subuh. Tentu saja ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam kala itu sembari memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sejarah dari bulan suci Ramadan ini adalah awalnya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Yasrib melihat kaum Yahudi yang berpuasa, di mana puasa tersebut adalah bentuk penghormatan atau bentuk hormatnya umat Yahudi, yang mana pada masa itu pada bulan tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Yahudi dari Raja Fir'aun yang sangat keras, yang sangat memberikan penindasan kepada umat-umat Yahudi. Semoga kita dapat mampu menjadi salah satu umatnya Kanjeng Nabi yang dapat menjalankan syariat Islam ini, yaitu bentuk puasa dengan sebaik-baik mungkin.